Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita telah bahas masalah al-Islam, karena menurut riwayat yang paling sahih bahwa pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Jibril adalah al-Islam, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dijelaskan ternyata dengan berbagai macam lafaz-lafaz yang berbeda kita mendapatkan faidah bahwasanya al-Islam adalah semua amalan-amalan yang zahir dari Islam ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan-amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah Islam. Maka diringkas dan disebut pokok-pokoknya saja atau rukun-rukunnya saja, yaitu engkau bersyahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Ini al-Islam. Tetapi tentunya tidak hanya itu, tetapi seluruh amalan-amalan zahir merupakan keislaman. Dan sudah disampaikan hadis-hadisnya. Yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwasanya al-Islam adalah demikian, al-Islam adalah demikian, disebutkan amalan-amalan lain selain rukun Islam yang 5. Berarti memang yang namanya keislaman atau yang namanya Islam adalah semua amalan-amalan yang zahir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ternyata sekarang kita baca yang berikutnya bahwa termasuk keislaman pula adalah meninggalkan apa yang dilarangnya, karena itu pun termasuk amalan zahir. Berarti amalan zahir itu bisa berbentuk perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya. Dan amalan zahir pula bisa berbentuk larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulnya. Kalau seseorang sudah tunduk mengucapkan syahadat, kemudian mengerjakan salat, puasa, zakat dan haji, kemudian dia tunduk pula ketika dilarang untuk meminum khamr, dia tinggalkan khamr. Ketika dilarang untuk berzina, dia tinggalkan zina. Ketika dilarang ini dan itu, dia tinggalkan pula perkara-perkara yang dilarang tadi. Maka orang itu melaksanakan Islam. Karena itu pun zahir. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa kadzalika tarkul muharramat dakhilun fi musammal islami aidan. Demikian pula meninggalkan keharaman-keharaman termasuk di dalam apa yang dinamakan al-Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
dalam satu hadis yang sahih, bahkan ada di dalam kitab kita ini nanti hadisnya, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husnil islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Meninggalkan yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Yang sama sekali tidak ada urusan dan tidak ada kaitan dengan dirinya. Ini termasuk kebaikan Islam seseorang. Berarti tark ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, ini juga keislaman. Bahkan Rasulullah menyatakannya min husnil islamil mar', termasuk dari baiknya keislaman seseorang. Berarti ketika seseorang sudah mengerjakan salatnya, puasa yang wajibnya, tentunya setelah syahadat ketika dia masuk Islam, kemudian dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, tidak fudul, tidak sok tahu, ikut campur urusan orang lain, meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, maka keislamannya lebih sempurna, lebih baik. Tetapi walaupun dia salat dan dia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kerjaannya adalah ikut campur urusan orang, fudul, tahu fudul, ingin tahu sesuatu yang bukan urusannya. Ini fudul namanya. Dari bahasa Arab namanya fudulul ilmi. Fudul sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak perlu. Maka ikhwan fillah azakumullah, orang ini berarti keislamannya belum baik. Ya masih dikatakan muslim karena telah bersyahadat dan masih sholat. Tetapi la yatruku ma la ya'ni, tetapi dia tidak meninggalkan apa yang bukan urusannya, berarti Islamnya belum bagus. Islamnya belum baik. Karena kata Nabi, min husni islamil mar', merupakan baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa ternyata yang dimaksud dengan al-Islam di samping amalan-amalan zahir juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, itu keislaman. Wa sayati fi mawdhihi insyaallah, dan akan dibahas nanti lebih detailnya di dalam babnya insyaallah. Dari hadis Irbad ibn Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan pula satu hadis yang yadullu ala hadza aidan, yang juga menunjukkan bahwa termasuk keislaman adalah meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang haram. Itu diantaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Nasai dari hadis Irbad bin Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Daraballahu mathalan." Allah mencontohkan sebuah permisalan. Sebuah jalan yang lurus, yang di kanan kirinya, di tepi-tepinya ada suran, ada dua pembatas, dua pagar. Fihima abwabun mufattahah. Di pagar kanan dan pagar kiri ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murakhah. Dan di pintu-pintu tersebut yang terbuka tadi ada tirai yang menjulur menutupinya. Wa 'ala babis sirati da'in yaqul. Sedangkan di pintu jalan yang lurus tadi ada penyeru yang memanggil, "Ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la ta'waju." Ada da'i yang memanggil, "Wahai manusia, masuklah ke dalam jalan ini seluruhnya dan jangan kalian menyimpang." Wada'in yad'u min jawfis sirat, dan ada pula penyeru yang memanggil dari dalam jalan tersebut. Berarti yang memanggil ada di ujungnya dan ada di jalannya. Kalau jalannya kita gambarkan jalan lurus, maka yang memanggil
ada di ujung terdepan. Marilah kemari, masuklah seluruh kalian ke jalan yang lurus ini, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam siratnya, di dalam jalan tersebut juga ada yang memanggil dengan panggilan yang sama, yaitu masuklah ke dalam jalan ini dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fa idza arada an yaftah, maka setiap orang yang berjalan di jalan yang lurus tadi, ketika akan membuka tirai dari pintu-pintu tadi di kanan dan kirinya, maka dia berkata, sang penyeru tadi atau da'i tadi mengatakan, waihak la taftahu fa innaka in fatahtahu talijhu. Celaka engkau, jangan buka. Kalau engkau membukanya niscaya engkau akan masuk. Ikhwani fillah azakumullah. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW permisalan tadi, bahwa as-sirat, bahwa jalan tadi adalah al-Islam. Wasuran, sedangkan dua pagar di kanan dan kirinya adalah hududullah, batas-batas hukum Allah. Wal abwabul mufattahah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka di kanan dan di kiri adalah maharimullah, keharaman-keharaman Allah. yakni apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i 'ala ra'sis sirat, sedangkan penyeru yang ada di ujung jalan yang lurus adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa da'i min fawq, sedangkan penyeru yang ada di dalam sirat membimbing mereka adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, adalah nasihat atau adalah peringatan dari Allah yang akan muncul di setiap hati seorang muslim. Kalau dia masih muslim, maka hatinya akan berbisik, jangan, itu haram. Ada terlintas di benaknya bahwa itu adalah haram, dilarang oleh Allah, jangan masuk ke dalamnya. Ini wa'idullah yang ada di dalam hati setiap muslim. Fi qalbi kulli muslimin. Demikian diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari dua jalan, dari Nawas ibn Sam'an, dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi juga dari hadis Nawas ibn Sam'an, dan Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini dan menyatakan hadis ini sahih, dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah dan juga Al-Mundhiri, dan Syekh Al-Albani juga menyatakan hadis ini sahih sebagaimana di dalam Sahih Tirmidzi nomor hadis 2859. Ikhwani fillah a'azakumullah, aina syahid min hadzal hadis? Mana syahid, mana yang menunjukkan sebagai dalil, sebagai bukti dari apa yang sedang kita bicarakan dari hadis ini? Bahwa yang namanya Islam bukan hanya amalan-amalan zahir, juga meninggalkan yang haram-haram atau meninggalkan yang dilarang. Di sini ada dalil yang sangat jelas. Kalau kita perhatikan permisalan tadi, bahwa jalan yang lurus adalah Islam. Sedangkan pintu-pintu yang ada di pagar kanan dan di pagar kiri adalah keharaman-keharaman. Maka ketika orang itu berjalan di atas jalan yang lurus, berarti dia berjalan di jalan Islam. Ketika dia masuk ke dalam pintu-pintu keharaman, berarti dia sudah melangkah keluar Islam, atau dia dalam keadaan merusak keislamannya. Maka dikatakan oleh wa'id yang ada dalam hatinya, dan juga dikatakan di dalam Al-Quran, waihak, celaka engkau, jangan buka tirai itu. Kalau engkau buka, niscaya engkau akan masuk. Ikhwani fillah a'azakumullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Neraka diliputi dengan syahwat. Syahwat itu adalah perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Maka pintu-pintu tadi tertutup dengan tirai. Kalau kita dalam keadaan berjalan di jalan Islam dan tidak membuka tirai itu, selamat. Tetapi kalau berani lancang membuka tirai itu, hawa nafsu akan mulai ingin memasukinya. Maka dikatakan waihak la taftahu, celaka engkau, jangan kau buka. Kalau engkau buka pintu tersebut, talijhu, engkau akan masuk. Ikhwani fillah a'azakumullah, tentunya secara
naluri atau secara fitrah kita akan mengetahui, secara akal kita akan mengetahui bahwa menjaga diri dalam keadaan kita di jalan Islam lebih mudah daripada kita sudah membuka tirainya kemudian tidak masuk. Susah. Kalau menjaga diri untuk tidak masuk dalam keadaan belum membuka tirai kan mudah. Apa itu sih? Nggak tahu. Saya nggak mau tahu. Sudah jalan saja. Jalan yang lurus itu ini ke sini bukan ke sana. Selesai. Bagaimana zina haram? Kan selesai. Tetapi kalau dia penasaran, buka gambarnya, lihat komik-komiknya, buka gambar pornonya, apa yang terjadi? Susah dia untuk menahan dari zina. Orang yang tidak pernah lihat lebih mudah. Lebih mudah untuk menjaga diri. Lebih mudah dia untuk berjalan di jalan yang lurus dalam keadaan dia tidak tergoda. Tetapi kalau tirai tadi dibuka, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Ke dalam perkara yang haram. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan yang namanya haram, syahwat, ini dalam keadaan seperti minum air garam. Semakin dia minum, semakin haus. Semakin dia minum, semakin haus. Sehingga tidak pernah ada yang puas orang-orang yang zina. Tidak pernah puas. Dan selalu sampai dia rusak badannya. Sampai dia dalam keadaan rusak seluruh tubuhnya. Baru dikatakan dia kapok dan bukan dalam keadaan dia taubat. Tetapi dia tidak mampu untuk berzina. Tidak bisa. Padahal masih mau. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dengan berbagai macam penyakit-penyakit kotor. Dan ini contoh. Sama seperti itu, keharaman-keharaman lain. Khamr, narkoba. Orang yang tidak pernah nyoba, tidak pernah tahu, mudah untuk meninggalkannya. Tidak pernah merasa apa-apa. Tapi yang penasaran, nyoba. Bagaimana menghindarinya? Lebih susah. Dia lebih susah untuk meninggalkannya, lebih susah untuk menghindarinya ketika sudah mengetahui bagaimana keadaannya, bagaimana di dalamnya. Tirainya sudah dibuka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tirainya sudah dibuka, dikatakan di sini, idza taftahu, atau kalau engkau membukanya, talijhu, engkau akan masuk di dalamnya. In fatahtahu talijhu. Maka berarti yang namanya keislaman adalah tetap melaksanakan perintah-perintah Allah di jalan yang lurus dan menghindari pintu-pintu keharaman. Jangan buka tirainya sekalipun, apalagi memasukinya. Berarti apa yang terkandung dalam makna al-Islam dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya? Al-Islam adalah mengandung makna seluruh amalan-amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah dan menghindarkan semua yang dilarang oleh Allah. Itulah Islam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan pula dalam riwayat Tirmidzi, ada kalimat di sana dalam riwayat beliau, ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang menyeru tadi adalah kitab Allah. Dan kitab Allah adalah ucapan-ucapan Allah yang menyeru dari ujung jalan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, berjalanlah di jalan ini dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan masuki pintu-pintu tersebut, pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu keharaman, pintu syahwat. Ini ayat-ayat Allah dan kitab Allah yang menyeru dan memanggilnya. Maka berarti Allah lah yang menyeru. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah lah yang memanggil kalian wahai seluruh manusia ke jalan yang selamat, ke jalan Islam. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan memberikan hidayah, memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Demikian dalam surat Yunus ayat 25. Ikhwani fillah a'azakumullah. Fa fi hadzal masal alladhi darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna al-islam huwa as-siratal mustaqim. Di dalam permisalan tadi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa yang namanya Islam adalah jalan yang lurus
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia untuk istiqamah di atasnya. Dan dilarang jangan menyimpang dan keluar dari batas-batasnya, karena jalan yang lurus tadi ada batas kiri, ada batas kanan. Jangan dilanggar batas yang di kirinya, jangan dilanggar batas yang di kanannya, tetap lurus. Inilah Islam. Wa anna man irtakaba syai'an minal muharramat, dan bahwasanya siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, masuk terjerumus ke dalam keharaman-keharaman, berarti faqad ta'adda hududahu, berarti telah keluar dari batas-batasnya, batas-batas keislaman. Wa ammal iman faqad fassarahu an-nabi. Berarti selesai pembicaraan tentang keislaman. Sekarang tentang iman. Jibril alaihi salam ketika datang dalam bentuk manusia, syadidud bayadus thiyab, syadidus sawadis sya'r, dengan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam. Setelah itu bertanya tentang al-iman. Mal iman? Apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawabnya bahwa yang namanya iman ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, diterangkan oleh beliau dalam hadis tersebut, bahwa iman adalah i'tiqad al-batin, semua yang diyakini dalam batin. Maka Rasulullah bersabda, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal ba'ti ba'dal mauti, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan kebangkitan setelah kematian, dan beriman pula dengan takdir baik dan buruknya. Ini jawaban Rasulullah SAW, yang semuanya merupakan i'tiqad, keyakinan yang ada dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali masalah rukun-rukun iman ini. Seperti Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Disebutkan amanar Rasul, dan Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul dan apa yang diturunkan sebelumnya. Semuanya amana billah, mereka semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriq baina ahadin min rusulih, mereka tidak membeda-bedakannya di antara para rasul, yakni yang satu beriman yang lain tidak diimani, atau yang satu diimani yang lain ditentang. Tidak, semuanya diimani dan semuanya dikatakan dengan ikrar bahwa mereka adalah utusan Allah. Bukan bermakna kita tidak boleh membedakan berarti kita mengamalkan semua ajaran syariat mereka, tidak. Karena Allah menyatakan dalam Quran, masing-masingnya, wa kullun, masing-masing dari mereka Allah jadikan syir'atan wa minhaja. Masing-masing kaum para rasul Allah berikan syariatnya sendiri-sendiri. Berarti kita tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak membedakan para rasul. Semuanya adalah utusan Allah, semuanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, semuanya adalah orang-orang yang betul-betul pilihan, istimewa. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ayat yang lain Allah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi yang namanya bir, yani laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukanlah yang namanya bir itu menghadapkan wajahmu ke sana dan kemari, ke timur dan ke barat. Apalagi bir adalah masuk ke masjid dengan mundur. Ada yang menganggap termasuk kebaikan itu dalam masuk ke Masjidil Haram dengan dalam keadaan mundur, atau keluarnya dalam keadaan mundur. Ini khonibdina azakumullah, karena khawatir membelakangi Ka'bah katanya. Masuk
Bukan mundur, maksud saya keluarnya berarti mundur ya. Masuk seperti biasa, keluarnya mundur. Ini dalam rangka. Kata Allah, yang namanya kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitabnya, dan engkau beriman kepada para nabi. Ikhwani fillah a'azakumullah, sama. Yang disebut dalam ayat ini pun rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, dan iman kepada yaumil akhir. Demikian pula ayat lain, Allah menyatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Disebutkan dalam ayat ini berapa rukun iman? Yang mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, ini mengeluarkan sedekah yang wajib dari apa yang Allah beri rezeki kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelummu, berarti beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, beriman bahwa itu dari Allah, bahwa itu betul-betul kitab yang Allah turunkan kepada nabinya, kepada rasulnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada hari akhir, juga rukun iman yang disebutkan dalam hadis tadi. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka al-iman bir-rusul yalzam minhu al-iman bi jami'i ma akhbaru. Dan beriman kepada rasul tentunya beriman pula dengan apa-apa yang diberitakan olehnya. Beriman kepada apa yang diberitakan oleh mereka para rasul. Ma akhbaru bihi minal malaikah, apa yang diberitakan kepada para malaikat. Kita beriman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita beriman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa. Kita beriman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Musa. Kita beriman dengan apa yang diberitakan oleh seluruh para nabi. Mengapa demikian? Karena kalau berita, tidak mungkin para rasul dalam keadaan berdusta, dan tidak mungkin berbeda. Berita tentang akhirat sama. Berita tentang yaumil qiyamah sama. Berita tentang kebangkitan sama. Berita tentang Allah sama. Berita tentang la ilaha illallah jelas sama. Apa yang berbeda kalau begitu? Syariat, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan untuk mereka syariat sendiri-sendiri. Syariatnya berbeda, tapi kalau berita-beritanya sama. Rasulullah SAW ketika memberitakan tentang Dajjal, beliau mengingatkan, tidak ada seorang Rasul pun kecuali memperingatkan dari munculnya Dajjal. Karena memang sama beritanya. Semua para Rasul memperingatkan akan datangnya Dajjal. Sehingga orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani sesungguhnya tahu akan terjadinya hari kiamat, akan adanya surga dan neraka, akan terjadinya hisab, perhitungan. Mereka sama mengetahui sesungguhnya apa yang akan terjadi akhir zaman nanti dari berita para rasulnya. Hanya saja mereka sebagian berdusta, menambah dan menguranginya, menyelewengkannya dan seterusnya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Mereka para rasul memberikan berita-berita gaib, berita yang akan datang, berita hari kiamat dan setelahnya dari malaikat-malaikatnya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari malaikat Allah, dari malaikat yang diutus oleh Allah kepada nabi-nabi tersebut. Dan juga beriman bijami' ma akhbara bihi minal malaika, dari para malaikat. Wal anbiya wal kitab wal ba'ats wal qadar wa ghairi dzalika min tafasil ma akhbaru bih. Berarti ketika kita berkata kami beriman kepada rasul, setelah beriman kepada Allah, menyatakan kami beriman kepada para rasul.
Konsekuensinya beriman pula kepada seluruh akidah para rasul. Seluruh apa yang diberitakan dari akidah, seluruh apa yang diberitakan oleh mereka para rasul dari perkara-perkara akidah. Berarti apakah cuma 6 atau lebih? Lebih. Baik, dalam rukun iman disebutkan wa tu'mina, dan engkau beriman bil yaumil akhir, dengan hari kiamat atau hari akhir. Baik, apanya yang harus kita percayai, yang harus kita imani? Apanya? Semuanya. Rinciannya bagaimana yang harus kita imani? Semua yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Berarti di sana termasuk kejadiannya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamatnya, kejadian hari kiamatnya, kemudian terjadi kehancurannya, kebangkitannya, kemudian dikumpulkannya di padang mahsyar, kemudian dihisabnya, kemudian surga dan nerakanya, seluruhnya. Dan kalau ada rincian lagi bahwa nanti di sana di padang mahsyar ada yang dinaungi oleh Allah, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, harus kita imani pula bahwa nanti keringat mereka sampai memenuhi apa yang mereka injak, sampai sebatas mata kaki mereka, ada yang sampai ke lutut mereka, ada yang sampai ke dada mereka, dan ada yang sampai ke mulut mereka. Ini pun harus kita imani, karena itu berita Rasul. Kalau kita beriman kepada Rasul, berarti beriman pula kepada seluruh apa yang diberitakannya. Maka kesimpulannya, yang namanya al-iman adalah semua perkara-perkara yang harus kita yakini, yang diberitakan oleh Allah dalam Quran, dan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Bisa kita bedakan dengan Islam. Al-iman dengan al-Islam. Apa Islam tadi? Semua amalan-amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah, dan semua yang dilarang oleh Allah dalam Quran dan Sunnah harus kita tinggalkan, itu pun Islam. Ketika kita meninggalkan apa yang dilarangnya, meninggalkan yang haram-haram, itu Islam. Pengamalan-pengamalan. Sedangkan al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, berarti beriman kepada keesaannya, la ilaha illallah, beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya, beriman dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Beriman kepada Rasul, berarti beriman dengan semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Berita-berita tentang hari kiamat, berita tentang apa yang terjadi nanti, berita-berita semua yang diberitakan oleh Rasulullah harus kita imani secara rinci. Berarti semua apa yang diberitakan yang wajib kita yakini itu iman. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dikatakan wa ghairu dzalika min sifatillah, dan lain-lainnya dari sifat-sifat Allah juga kita harus iman kepada yaumil akhir dengan rinciannya pula. Seperti mizan, adanya timbangan nanti. As-sirat, adanya jalan yang dipancangkan, yang nanti semua manusia akan melewatinya. Wa innahum illa wariduha, dan tidaklah satu manusia pun, tidaklah dari mereka, pasti akan memasukinya, masukin neraka. Maka penafsir para ulama, para ahli tafsir, bahkan para sahabat berbicara, termasuk Ibnu Abbas dengan muridnya, berbicara bagaimana mungkin. Kita bukan berbicara tentang kita, tapi berbicara tentang para anbiya. Masa para nabi juga masuk neraka dulu? Tidak mungkin. Apa makna ayat ini? Wa innahum illa wariduha, tidaklah dari mereka, pasti akan memasukinya dulu. Kata mereka, kata Ibnu Abbas dengan muridnya, kalau kita mungkin. Tapi para anbiya, para rasul yang tidak mungkin dan sudah dijamin tidak disentuh api neraka. Maka ketika itu terjadilah penjelasan yang sangat gamblang, yaitu yang dimaksud warid adalah melewati, dan melewati itu adalah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Setelah seorang sahabat mendengar, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa nanti akan dipancangkan sirat di atas neraka, dan di antara mereka ada yang lewat seperti kilat cepatnya, tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba sudah ada di dalam jannah. Ada di antara mereka yang seperti kuda-kuda yang cepat melesat. Di antara mereka ada yang lebih
lambat dari itu. Dan di antara mereka ada yang berlari, di antara mereka ada yang berjalan, dan di antara mereka ada yang merangkak. Dan di bawah itu ada di antara mereka yang tersungkur dalam neraka. Wan nar lahu kalalib. Dan api neraka ketika itu memiliki kalalib. Kalalib itu seperti apa? Cangklong besi yang menyambar. Yang menyambar-nyambar orang-orang yang ada di sirat tadi. Maka ada yang terkena sambaran tadi dan tersungkur dalam neraka. Dan memang pantas dan berhak masuk neraka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini harus diimani pula karena ini berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-jannah wan nar, surga dan neraka pun harus kita imani. Wa qad adkhala fil imani al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian pula beriman yang dimaksud dengan rukun dari rukun-rukun iman adalah iman kepada qada wal qadar. Beriman kepada takdir berarti harus beriman kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah, bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Khairihi wa syarrihi, harus seluruhnya, khairihi wa syarrihi. Kalau sebagian mengatakan kami beriman bahwa Allah menakdirkan, tapi yang baik-baik, yang jelek bukan dari Allah, dia masih belum beriman. Dia masih belum dikatakan mukmin karena dia mengingkari qada wal qadar. Dan kita tahu kemarin bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dalam rangka membantah orang-orang yang mengingkari takdir. Yaitu ketika munculnya di Irak, di Basrah, seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang menyatakan tidak ada qada dan qadar, semua terjadi dengan sendirinya tanpa takdir. Maka Ibnu Umar membantahnya dengan keras dan menyatakannya, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Demi Allah, mereka tidak akan diterima infaknya walaupun berinfak segunung Uhud emas. Sampai mereka mau beriman kepada takdir. Beriman kepada qada wal qadar. Maka yang namanya beriman kepada takdir, mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, daun jatuh sekalipun, itu semuanya sudah di dalam catatan Allah, sudah Allah takdirkan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dan yang namanya qada wal qadar itu memiliki dua peringkat. Peringkat pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi sebelum terjadinya. Peringkat kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua apa yang diketahuinya itu. Selesai. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rajab yang nanti akan diterangkan lebih rinci. Secara globalnya demikian. Konsekuensinya kalau kita katakan bahwa beriman kepada takdir itu terkandung dua derajat, dua perkara, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi sebelum terjadinya. Ini pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah mencatat semua yang Allah ketahui tadi dan Allah catat, Allah putuskan sebagai qada wal qadar. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti konsekuensinya orang yang mengingkari takdir berarti mengingkari ilmu Allah. Kalau kita tanyakan kepada qadariyah yang tidak percaya kepada takdir, baik, kalau begitu wahai qadariyah, menurutmu, menurut kalian, Allah tahu atau tidak tahu? Kamu akan memilih yang mana? Ini apa itu? Silahkan jawab. Kalau kamu menyatakan Allah tidak tahu, berarti kamu kafir menentang ilmu Allah. Karena sudah jelas dalam Quran sangat banyak dalilnya yang menyatakan bahwa Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Allah Maha tahu. Tapi ini mengatakan Allah tidak tahu, maka dia kafir. Kalau dia masih punya sedikit iman, dia akan mengatakan, oh tentunya Allah tahu. Karena Allah alamul ghuyub dan Allah Maha tahu apa yang belum terjadi, pasti terjadi. Baik, kamu percaya? Kalau Allah mengetahui, kamu akan milih mana? Iya, saya percaya. Lah apa sulitnya kemudian Allah catat apa yang Allah ketahui di dalam Lauhul Mahfuz. Itulah qada wal qadar. Berarti kamu mengingkarannya terhadap takdir dibantah olehmu sendiri dengan imanmu kepada ilmu Allah. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah,
Yang namanya beriman kepada takdir terkandung dua perkara tadi. Nanti akan kita jelaskan lagi insyaallah pada kajian yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertanya dulu, karena ada catatan penting nanti besok yang saya khawatirkan akan ada yang tanya sekarang di benaknya. Loh, katanya amal itu termasuk iman. Akan dibahas panjang lebar oleh beliau, oleh Ibnu Rajab. Baik. Terkesan dari kajian yang kemarin dan hari ini, berarti Islam amalan zahir, iman amalan batin. Kan begitu. Padahal prinsip Ahlus Sunnah bahwa termasuk iman adalah amal. Amal apa iman itu adalah qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Maknanya itu. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.